Salam inspiratif. Welcome to my channel. Baik teman-teman Menara Bos dan tim Mini Bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan bahas beberapa pertanyaan teman-teman di YouTube yang belum sempat saya balas di komentar. Ya, itu saya rangkum menjadi suatu masalah yang kita akan pecahkan melalui video ini. Nah, apakah itu? Yaitu teman-teman seringkali mengalami selisih antara disiplah dengan diarkas. Itu seringkali selisih ya antara disiplah dengan diarkas. Kenapa bisa terjadi? Karena ada selisih pajak yang 0, ketika dikalikan volume banyak, dia akan menjadi angka bulat. Nah, angka bulatnya inilah yang nantinya akan menjadi selisih. Ya, jika emang selisih tersebut bisa dibagi dengan volume, maka hasilnya akan aman. Namun, sering terjadi adalah selisih yang terjadi ketika dibagikan dengan volume di arkas itu tidak bisa bulat. Masih ada koma, sehingga teman-teman bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, tips yang pertama teman-teman adalah ketika teman-teman melakukan belanja disiplah, lakukanlah atau cek dulu harga ketika kalian sudah masuk keranjang. Nanti kan ada harga pokok sana. Harga pokok itu usahakan harus 0 angka di belakang. Artinya 100, 200, 300, 400, 500 dan sebagainya itu belakang. Harus ada 0 angka di belakang. Tidak boleh 250, itu nggak boleh. Karena kenapa? Jika dikalikan 11% itu akan menghasilkan tidak bulat, ada komanya. Ya, artinya jika ada harganya 7.225, silakan teman-teman lakukan nego menjadi 7.200. Jangan sampai kalian memaksakan harga segitu. Memang disiplah itu akan aman saja, tidak ada masalah. Namun masalah akan muncul ketika teman-teman sudah masuk ke aplikasi arkasnya. Itu akan menemukan suatu masalah, teman-teman ya. Sehingga ketika teman-teman, contoh aja satu contoh simpel ya, fotokopi ketika cek teman-teman harga satuannya ada 350, itu jika dikalikan 11% itu akan ada 0,4 ya, 0,4 pajaknya, 38,4 itu pajaknya. Nah, ketika beli volume cuma 1 itu aman. Namun jika beli dengan persentase 1000 lembar itu akan menjadi angka 4000. Ya, sehingga angka 4000 40.000 ya. Ya, anggap menjadi 4000. Nah, 4000 inilah yang menjadi selisih antara arkas dengan siplah, teman-teman. Sehingga saran saya ketika ada angka-angka yang nolnya hilang 2, artinya 350, teman-teman silakan nego menjadi 300. Ya, ada harga 2.725, silakan ubah menjadi 7.200. Nah, itu lebih baik kita mengurangi dari jumlah yang dianggarkan di arkas ya. Nah, selisih mungkin ada lagi pertanyaan yang muncul bahwa nanti ada sisa dong di arkasnya gitu. Saya berani mengatakan bahwa tidak apa-apa, teman-teman ya. Meskipun teman-teman ada sisa di arkasnya, mungkin lagi 1000, 2000 nggak apa-apa. Sisa ini nanti akan teman-teman ambil di RKS perubahannya di bulan September. Itu daripada teman-teman memaksakan angka 0,7, takutnya adalah anggaran disiplah lebih tinggi daripada di arkas. Jadilah masalah. Teman-teman akan bingung bagaimana cara nginput harga tersebut di arkasnya. Sehingga saran saya mendingan kita negonya ke bawah dengan tujuan penginputan di arkas itu menjadi lebih aman. Nah, toh juga jika ada sisa di arkas itu teman-teman silakan nanti pakai di perubahan. Itu yang tips yang pertama.
lakukanlah nego dengan angka 02 di belakang. Jangan sampai ada 315, 320, jangan. Harus ada minimal 2 angka 0 di belakang. Karena pajaknya kan 11% atau 0,11. Jika teman-teman itu dikalikan dengan 100, dia akan menjadi 11. Sehingga teman-teman usahakan ada 2 angka 0 di belakang. Harus ratusan, 100, 200, 300 itu di belakangnya. Depannya bebas 7.200 boleh, yang penting ada 2 0 di belakang sehingga teman-teman menjadi gampang input di Arkas. Terus yang kedua, teman-teman akan mengalami permasalahan, Bang, saya sudah terlanjur input ini, sudah sedang belanja, sudah terlanjur transfer. Namun tiba-tiba ketika kita print invoice-nya pembayaran, terus kita coba masukkan di Arkas dengan harga yang tertera di Cipla, tidak mau pas. Kita bagi per volume juga tidak bisa. Akan ada selisih mungkin lagi 100, 200, ataupun lagi 25, lagi 7. Itu angka-angka yang tidak bisa dibagi dengan jumlah volume yang teman-teman miliki di Arkas. Nah, bagaimana solusinya? Pergeseran pun teman-teman akan bingung juga karena angkanya tidak bulat. Nah, saran saya jika mengalami permasalahan tersebut, teman-teman bisa melakukan kalau belanja di Cipla, sementara ini masih bisa pecah nota. Pecah nota masih bisa. Teman-teman silakan cek dari setiap belanja yang teman-teman lakukan, kira-kira mana yang isi ada sisa, artinya masih ada sisa dari anggaran tersebut. Nah, dari anggaran sisa inilah teman-teman cek selisihnya lagi berapa. Jika selisihnya itu bisa teman-teman masukkan di itu dengan cara membagi dengan volumenya, lakukan itu. Ya. Namun jika tidak bisa, teman-teman jumlah selisih silakan dibagikan dengan volume yang ada. Sisanya teman-teman pecah notanya. Contoh, masih ada sisa lagi Rp7, belanja 10 item. Berarti teman-teman silakan 9 dengan harga yang sudah dibagi tersebut. Selisihnya teman-teman masukkan di volume lagi 1. Berarti teman-teman di Arkas inputnya adalah volume 9 dulu dengan harga yang pertama itu yang udah ditambahkan. Selebihnya teman-teman lagi klik yang kedua, belanja Cipla juga non tunai. Kemudian silakan klik yang masih ada volume lagi 1 tersebut. Kemudian teman-teman input harga yang selisih itu, tambahkan lagi 7 dan sebagainya. Silakan teman-teman atur supaya harga selisih tersebut bisa masuk di 1 barang. Boleh kok di 2 barang diatur 8 barang dengan 2 barang dengan harga yang berbeda. Teman-teman nanti akan menemukan ada di Arkas, teman-teman akan menemukan 1 barang dengan 2 harga. Namun sisa lagi sedikit lah, lagi 7 rupiah, 3 rupiah itu akan terjadi. Nah, untuk menjelaskan itu nanti jika ada pemeriksaan, teman-teman bisa melengkapi dengan berita acara bahwa benar di Cipla total belanja itu adalah sebesar bla 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 bla. Dengan pertimbangan pembagian dalam Arkas yang tidak balance karena pengaruh selisih pajak 11% tersebut, sehingga penginputan di Arkas dilakukan dengan memperhitungkan sisa volume dengan harga yang ada. Nanti seperti itu intinya berbunyi berita acaranya, sehingga nanti jika ada pemeriksaan itu ditanyakan, teman-teman sudah siap ini loh berita acaranya. Apakah perlu masuk di laporan? Kalau saran saya jangan. Biarkan Arkas itu laporan itu utuh ya. Berita acara ini teman-teman silakan buatkan arsip khusus untuk berita acara itu di lampiran yang berbeda. Nanti jika ada pemeriksaan dan tidak ditanyakan itu, ya jangan dikeluarkan berita acaranya. Ya, karena kenapa? Jika itu dimasukkan di laporan, jika ada pemeriksaan nanti akan pemeriksa bertanya, ini apa? Kok bisa seperti ini? Malah kita memancing pemeriksa untuk
mempertanyakan itu. Sehingga jika pemeriksa biarkan laporan utuh ke teman-teman berikan, kemudian jika itu dipertanyakan baru keluarkan kesaksian berita acaranya itu. Namun usahakan berita acara itu selalu ada berdampingan. Jangan sampai ditaruh di tempat yang jauh. Kalau bisa ya silakan teman-teman dijepret di laporannya, terpisah ya. Terpisah seperti itu. Nah itu. Nah untuk tutorialnya di laptop entah saya akan bahas di part 2. Jika teman-teman mengalami kasus seperti itu, ya selisih antara pajak dan selisih antara Sipla dengan Arkas. Jika ada kita akan bahas di part 2. Nah untuk cara negonya saya udah pernah bahas di video sebelumnya. Silahkan cari cara nego Sipla, itu udah saya buat caranya, bagaimana caranya nego supaya tidak menimbulkan selisih dalam penghimpunan di Arkas. Oke semuanya, salam